Sekolah Politik Anggaran ini ditujukan bagaimana menjadi satu wadah dan media belajar bagi rakyat di semua kalangan, di semua sektor di mana dia bekerja, untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman, sekaligus membentuk sikap mental ketika mereka berhadapan dengan pengelolaan sumber daya publik oleh negara. Pengalaman kami selama kurang lebih 6 tahun menyelenggarakan Sekolah Politik Anggaran memberikan banyak pelajaran ya, bagaimana mengelola satu model pembelajaran yang baik, bagaimana mengelola satu wadah belajar yang berkualitas, yang ditujukan bagi semua elemen masyarakat, semua elemen rakyat. Butuh model yang tepat, butuh metodologi yang kuat, butuh kesabaran. Perjalanannya dalam 6 tahun ini, kami melihat dari aspek kurikulum atau metode penyelenggaraan juga benar-benar dinamis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Forum diskusi anggaran itu diinisiasi sekitar tahun 2007 oleh beberapa LSM dan Ormas di Kabupaten Bandung. Ada sekitar 24 organisasi waktu itu yang komitmen membangun sebuah forum namanya Forum Diskusi Anggaran. Memang kawan-kawan yang berada di LSM dan di organisasi ini mempunyai kegelisahan dan keprihatinan yang sama terkait beberapa fakta lapangan, beberapa kasus yang diperjuangkan oleh kawan-kawan itu. Ternyata sumbernya itu adalah dari, salah satunya adalah dari politik anggaran itu. Sehingga kita bersepakat bahwa APBD Kabupaten Bandung ini memang harus dikritisi, harus dikawal, dan harus didampingi dalam proses penyusunannya. Tentunya diawali dengan beberapa, kita konsolidasi dengan beberapa organisasi, diskusi dengan beberapa pihak, termasuk dengan lembaga legislatif dan eksekutif, sehingga dari situ muncul satu gagasan yang sama, bahwa kawan-kawan yang punya satu visi ini harus ada satu wadah, harus ada satu forum. Resminya kita waktu itu ada musyawarah umum anggota yang pertama, dan kita sepakati forum diskusi itu diformalkan menjadi Forum Diskusi Anggaran. Sebelum ada FDA memang dirasakan ada gap yang sangat lebar antara birokrasi pemerintahan dengan masyarakat. Jadi kalau lihat ke siklus anggaran, itu kan ada perencanaan anggaran, ada pelaksanaan anggaran, dan ada evaluasi anggaran. Nah, di tiga hal ini semuanya dilakukan oleh pemerintahan. Even itu Musrenbang sendiri kan penyelenggaranya pemerintah. Nah, di sini saja persepsi tentang anggaran antara masyarakat dan pemerintah aja ada gap gitu, sehingga seringkali hal-hal yang sebetulnya tidak berdimensi publik itu
ikut diusulkan oleh masyarakat. Di sisi lain, banyak juga teman-teman pemerhati yang mencoba jadi pemerhati, mengkritisi pelaksanaan atau anggaran itu dari kacamata kita naif gitu ya. So tahu sebetulnya tidak mengerti gitu, sehingga yang kritik yang tadinya dimaksudkan sebagai input itu tidak kena sasaran, malah jadi dicibir oleh birokrasi. Ini orang nggak ngerti gitu kan, berani-beraninya ngeritik. Nah, padahal di sisi lain kita butuh kritik gitu kan. Nah, sehingga memang sangat relevan adanya semacam forum diskusi anggaran atau penguatan pemahaman dan kapasitas masyarakat mengerti dan berkontribusi di dalam semua tahapan proses atau siklus anggaran itu gitu ya. Itu penting, strategis banget gitu ya, sebagai wahana untuk memperjuangkan aspirasi sehingga match gitu antara aspirasi dengan sistem yang berlaku, atau bahkan bisa mempengaruhi sistem itu sendiri, perubahan sistem. Penganggaran di legislatif juga ini banyak masalah, tapi kita didukung oleh beberapa anggota. Jadi sebenarnya lebih ke individu anggota dewan yang punya concern yang sama, punya keprihatinan yang sama, dan individu-individu inilah yang selama ini memang oleh FDA kita bangun aliansi. Kedatangan teman-teman FDA dulu, ingat Forum Diskusi Anggaran Kabupaten Bandung, ternyata yang menarik saya, mereka bukannya ingin tahu tuh, bukannya ingin minta gitu, istilah kasta ingin minta jatah, tapi memang mereka punya misi untuk melakukan pendidikan politik anggaran. Bagi mereka sendiri, mereka mungkin ingin tahu dan ingin belajar mengenai apa proses yang terjadi, baik secara teknis maupun non teknis yang terjadi di pusat kekuasaan kabupaten itu ya. Bagaimana anggaran itu diolah, dikelola, mungkin juga didistribusikan. Kami sering terlibat diskusi, sering juga memberikan beberapa materi penting mengenai proses anggaran gitu. Lalu juga terlibat dalam diskusi-diskusi ketika anggaran itu masuki fase-fase pembahasan gitu, penetapan, segala macam lah. Nah dari sanalah bagi saya pribadi ya merasa penting ada sekelompok masyarakat yang melakukan gerakan literasi anggaran. Isu anggaran ini wacana baru ya di Kabupaten Bandung waktu itu, belum banyak civil society yang fokus di isu itu. Nah, di antara isu sekian itu yang paling banyak masalah dan itu sangat dibutuhkan oleh rakyat yaitu kesehatan. Sehingga waktu itu kita fokus di isu kesehatan, dimulai dengan sebuah survei, sebuah riset tentang bagaimana indeks pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung. Dan dari hasil survei itu memang sangat rendah sekali. Hasil temuan kita ada sekitar 46 miliar ya di beberapa SKPD yang menurut saya ini adalah potensi korupsi atau inefisiensi. Nah, anggaran ini yang kita dorong di Kabupaten Bandung untuk dialokasikan untuk sektor kesehatan melalui skema jaminan kesehatan daerah. Ada realokasi anggaran untuk jaminan kesehatan terutama untuk orang miskin. Kedua, ada peraturan daerah yang bisa menjamin kebijakan ini sustain gitu. Jadi tidak hanya sekedar respon yang seketika saja dari pemerintah daerah. Dan waktu itu Bupati Bandung Obar Sobarna waktu itu merespon ini dan membentuk tim, dan FDA bagian dari tim perumus kebijakan. Saya secara pribadi sebagai kaum tani dan juga sebagai sekretaris eksekutif FDA, ini merasa penting mendorong desa-desa memanfaatkan peluang-peluang kebijakan yang ada untuk mengakses secara formal gitu ya. Lahan pertanian untuk rakyat, lahan pemukiman untuk rakyat.
Jadi ada istilah bagaimana pemerintah ini menyediakan pemukiman yang layak. Yang layak yang dimaksud di situ adalah layak secara ekonomi, layak secara kesehatan gitu kan, layak secara akses-akses kebutuhan dasar lainnya. Kalau kita ibaratkan APBD ini adalah sebuah kue raksasa yang banyak diperebutkan, selama ini rakyat memang terpinggirkan. Terpinggirkan karena rakyat tidak paham, rakyat tidak dilibatkan, lebih didominasi oleh keputusan-keputusan politik. Sehingga kita menganggap penting ada satu sistem ya di FDA ini, bagaimana memperkuat kapasitas masyarakat sipil, bagaimana memperkuat kapasitas politik, bagaimana juga memperkuat kebijakan-kebijakan daerah untuk lebih memaksimalkan APBD ini. Makanya kita waktu itu membuat namanya Sekolah Politik Anggaran. Kurpola lahir dari kegelisahan masyarakat di Kabupaten Bandung. Pada saat itu di tahun 2006 ada sekelompok masyarakat sipil yang resah melihat APBD Kabupaten Bandung yang tidak pro terhadap masyarakat marginal di Kabupaten Bandung. Nah, saat itu muncullah satu gagasan untuk mengumpulkan elemen-elemen masyarakat di Kabupaten Bandung, baik itu dari mahasiswa, kemudian pegiat organisasi masyarakat sipil, pemuda desa, untuk kemudian mendiskusikan bagaimana sih sebenarnya APBD yang pro terhadap masyarakat marginal dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Waktu itu kita menamakan pendidikan politik anggaran ini adalah kursus politik anggaran. Kita praktekkan di satu kabupaten, waktu itu tahun 2009-2010. Dan kemudian metode pembelajarannya ini berdasarkan hasil rumusan dari tim itu, ada pembelajaran di dalam kelas, kemudian ada praktek ke lapangan berupa riset, analisis-analisis sosial, kemudian ada kunjungan kepada pemerintah daerah dan juga DPRD, di mana mereka bisa langsung berdiskusi dengan anggota-anggota DPRD di gedung DPRD, kemudian simulasi sidang DPRD di sana, kemudian juga mereka berdiskusi juga dengan Bapeda pada saat itu untuk mengetahui bagaimana sih proses perencanaan penganggaran yang selama ini dilakukan, sehingga ada komunikasi yang sangat efektif antara siswa dengan pemerintah daerah. Nah, dari keberhasilan satu kabupaten ini, kemudian kursus politik anggaran ini berkembang. Kita pilih Garut karena memang Garut waktu itu sudah siap masyarakat sipilnya. Di situ ada sekelompok masyarakat sipil yang peduli anggaran, dinamakan Masyarakat Peduli Anggaran Garut, sehingga kita memang di dua kabupaten ini, forum diskusi anggaran di Kabupaten Bandung dan Mapag di Kabupaten Garut, dengan kurikulum yang sama kita praktekkan di dua kabupaten. Nah, hanya saja waktu itu perbedaannya adalah kita melakukan praktek sosial audit dan praktek citizen report card untuk melakukan riset-riset lapangan, dan dua kabupaten ini memilih dua isu yang berbeda. Isu di Garut adalah isu bantuan operasional sekolah, dan di Bandung itu adalah jaminan kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana pelayanan Jamkesmas terhadap masyarakat selama ini. Itu kita survei dengan dua metode itu. Nah, itulah metamorfosis dari Kurpola, inisiasinya menjadi Sepola. Kita namakan sekolah aksi karena di sini siswa sekolah itu memang dituntut dan diharuskan untuk melakukan satu tindakan advokasi anggaran yang sesungguhnya. Jadi ketika misalnya kita melakukan akses dokumen, mereka memang melakukan hal itu dan kemudian melakukan analisis anggaran yang sesungguhnya dengan dokumen-dokumen anggaran yang real. Kemudian setelah itu mereka melakukan analisis. Setelah mereka melakukan analisis, mereka melakukan kampanye di media dan juga advokasi anggaran, beraudiensi dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, ini adalah satu bekal menurut saya ketika mereka kemudian kembali ke masyarakat, mereka sudah punya pengalaman di sekolah yang memang mereka melakukan aksi advokasi anggaran yang sesungguhnya.
Sehingga itu menjadi bahan ketika mereka balik ke masyarakat, ke desanya, mereka mampu menjadi inisiator dan mampu menjadi pengorganisir yang baik dan mampu merubah alokasi anggaran APBD yang sangat berpihak terhadap hak-hak dasar masyarakat. Jadi sekolah memang yang nanti outputnya itu adalah bagaimana para alumni kursus politik anggaran ini bisa memperbaiki, bisa menuntut hak-haknya sebagai masyarakat sipil yang kemudian dia mampu mengalokasikan dan menuntut distribusi anggaran yang adil gitu, karena kedaulatan anggaran ini adalah kedaulatan rakyat yang selama ini rakyat tidak berdaulat terhadap hal itu. Kita sering dilibatkan oleh Banggar ataupun anggota dewan secara individu untuk membantu mereka dalam melakukan analisis terkait dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban bupati. Di tahun 2011 kita diminta oleh Banggar untuk membantu mereka melakukan kajian analisis laporan pertanggungjawaban bupati. Nah, terus kemarin di tahun 2014 kita diminta oleh Banggar untuk melakukan kajian terkait rencana anggaran kerja dinas. Karena memang selama ini kalau kita lihat pengalaman beberapa anggota dewan memang tidak menguasai terkait bagaimana melakukan analisis dari dokumen anggaran, baik itu dari penyusunan anggaran, rencana yang diberikan, rencana kerja yang diberikan oleh dinas, dan juga melakukan kajian terkait laporan pertanggungjawaban bupati. Karena mereka hanya tahu terkait anggarannya terserap habis atau tidak bagaimana mereka melakukan analisis bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini adalah efektif dan tepat sasaran. Institut Gunung Wayang didirikan tanggal 28 Oktober 2012. Kawan-kawan yang menggagas ini sebagiannya dari kawan-kawan yang mengikuti sekolah politik anggaran, dan sebagian lagi pemuda desa yang memang berkeinginan bergabung dan mencoba untuk mengikuti, karena tertariklah dalam hal berdiskusi mengenai kemajuan desa. Nah, artinya kemajuan desa ini juga harus ditopang dengan kemandirian. Nah, Institut Gunung Wayang mulai berkembang bagaimana berbagi peran dengan organisasi tani, yaitu Baraya Tani Bandung. Kita blok pemuda ini membuat Institut Gunung Wayang. Intinya di dalamnya bagaimana kawan-kawan pemuda ini membuat satu kajian atau riset bagaimana cara membuat pupuk agar petani ini tidak terlalu berat dalam belanja untuk kepentingan pertanian, belanja pupuk. Ya, kita membuat pupuk organik cair, terus juga kita membuat pupuk organik padat atau kompos. Kita udah berbagai macam kita buat kajian riset sampai demplot di lapangan. Dan hasilnya alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa memproduksi itu. Nah, terus juga dalam perjalanan Institut Gunung Wayang juga bukan hanya di pertanian, ada juga kawan-kawan yang konsen di wilayah lingkungan. Nah, ini disinergiskan dengan program Eco Village dari BPLHD Provinsi Jabar. Setelah semakin lama kami dididik selama kurang lebih 6 bulan, bahkan kalau kami hitung lebih dari 6 bulan lah kesininya diskusi dengan Kurpola, dengan FDA. Nah, hitung-hitunglah ada 1 tahun, alhamdulillah kami mengerti. Ternyata mindset anggaran tersebut yang dulu kami anggap pemerintah itu sangat care terhadap kami atau aktivis manapun, termasuk eksekutif, legislatif, berbicara anggaran, kami punya anggapan bahwa itu adalah anggaran yang mereka miliki. Tapi ternyata setelah kami punya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai anggaran, alhamdulillah ternyata gini eta teh duit sim kuring gitu teh. Anu dipakai oleh mereka, salah satu indikasinya adalah anggota legislatif dengan bahasa anggaran aspirasinya. Dulu mah kami secara kasat mata, alhamdulillah dewan ngeluarkan duit atau mengeluarkan anggaran berarti begitu mulia dan agungnya. Tapi ternyata setelah kami dididik oleh Kurpola, alah
ternyata gini anggaran APBD berarti anggaran kami. Nah itu kelebihannya. Begitu bencana di 2010, cikal bakalnya dulu provinsi tidak menyentuh sama sekali yang namanya Citarum, kami dengan Baraya Bandung, dengan PSDK, dengan FDA itu mengumpulkan koin di korban banjir, memberikan kepada saudara gubernur waktu itu Pak Heriawan dengan koinnya. Nah ternyata dia menerima dengan lapang dada, tapi lambat laun akhirnya dia punya pola untuk mengembangkan Citarum yang namanya sekarang Citarum Bestari. Sekolah Politik Anggaran itu menjadi embrio yang menarik ya untuk memberdayakan warga. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, maka Sapola ini sudah melangkah jauh. Tidak hanya mendorong masyarakat memanfaatkan hak mereka di dalam mengakses informasi publik, tapi juga Sapola ini menurut saya telah memberikan dukungan pada warga mengakses, tetapi juga sekaligus menganalisa dan memanfaatkan informasi publik itu. Misalnya ada rekan-rekan Sapola yang meminta informasi dan menganalisis serta memanfaatkan informasi tentang anggaran lingkungan, sehingga akhirnya bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi, gagasan-gagasan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan dari segi anggaran. Sehingga keterbukaan informasi betul-betul hanya menjadi pintu masuk dari partisipasi warga untuk memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program dari pemerintah. Itu yang sebenarnya paralel dan telah dibuktikan oleh Sapola merealisasikan salah satu tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sekolah Politik Anggaran ini diikuti oleh peserta dari 8 kabupaten kota. Di antaranya ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, kemudian Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, kemudian Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Nah, Sekolah Politik Anggaran ini menjadi satu jalan pendidikan politik rakyat, karena memang kita mengharapkan bahwa sekolah ini menjadi salah satu pendidikan politik rakyat untuk memiliki kedaulatan terhadap anggaran. Nah, kemudian ini diinisiasi oleh 5 organisasi masyarakat sipil, yaitu ada Perkumpulan Inisiatif, kemudian Forum Diskusi Anggaran, Masyarakat Peduli Anggaran Garut, Pergerakan Inisiatif Rakyat Subang, dan juga P3ML di Sumedang. Anak-anak dari berbagai mahasiswa yang ikut sekolah ikut serta dalam advokasi pencegahan anggaran yang udah disepakati oleh pemerintah, itu terkait masalah mobil dinas yang memang outputnya itu berhasil dan kami disegel. Setelah itu kita mengadakan audiensi langsung di Kabupaten Bandung. Nah, langkah-langkah saya untuk melakukan advokasi anggaran di desa, yang pertama saya mencoba menanyakan langsung ke kepala desa, dan jawabannya itu gitu kan, bahwa dokumen ini tidak boleh warga masyarakat ada yang tahu. Terus yang kedua, saya melakukan akses dokumen melalui surat. Melalui surat tidak ada tanggapan sama sekali gitu kan. Terus surat kedua tidak ada tanggapan. Nah, pas surat kedua tidak ada tanggapan, saya mengadu ke Komisariat Informasi Publik terkait masalah transparansi informasi publik, yang di dalamnya itu yang ditanyakan oleh saya itu masalah anggaran-anggaran yang ada di Desa Lebak Muncang. Dan pada akhirnya saya dan kepala desa ada surat panggilan untuk sidang di KI. Dan pada pas hari sidang di KI, si kepala desanya itu nggak muncul. Satu indikasi bahwa di desa itu gitu kan ada penyalahgunaan anggaran. Pada akhirnya saya dapat dokumen, dan di sana banyak sekali penyalahgunaan anggarannya terkait masalah pembangunan jalan gang, terus sarana umum. Di sana banyak penyalahgunaan anggaran.
bagaimana kader-kader baru di pedesaan ini paling tidak mulai mengawal perencanaan pembangunan desa, baik dari rencana kerja pemerintah desa ataupun rencana pembangunan jangka menengah desa dan juga penyusunan APBDes desa. Nah, saya juga kan memulai hal itu dari sejak tahun 2010 sampai akhir tahun kemarin kita menyusun Perdes tentang perlindungan sumber mata air. Nah, ini memang bagaimana strategi-strategi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat ini dipikirkan juga oleh desa gitu. Setelah mengikuti kegiatan Kurpola, kami juga melakukan beberapa kegiatan yang menyangkut praktek akuntabilitas sosial di tingkat kabupaten. Pada waktu itu kami mengadakan beberapa riset praktek akuntabilitas sosial seperti CRC atau Citizen Report Card dan audit sosial. Pada waktu itu kami melakukan Citizen Report Card di bidang bantuan operasional sekolah dana BOS yang diberikan kepada pendidikan tingkat dasar di tingkat SD. Waktu itu kami melakukan riset, melakukan pengorganisasian bersama para penerima dampak manfaat dari program BOS, terutama orang tua siswa, untuk melakukan sejauh mana kemanfaatan dana BOS dari sudut pandang orang tua siswa. Setelah itu, setelah melakukan Citizen Report Card, kami juga melakukan audit sosial, karena hasil dari Citizen Report Card menunjukkan bahwa implementasi dana BOS itu banyak penyimpangan-penyimpangan. Pola ini cukup bagus melihat dari output yang didapat dari hasil-hasil kursus atau sekolah ini, karena sudah ada silabus, sudah ada para pemateri yang lebih tepat lah gitu, lebih berpengalaman, lebih profesional. Di samping itu juga karena kan silabus yang dikembangkannya pun kayak sekolah ini adalah silabus hasil interaksi dari para aktivis di daerah untuk dirumuskan menjadi sebuah silabus agar ini bisa lebih tepat guna mengembangkan itu. Jadi ini sangat strategis pola-pola kursus atau sekolah untuk melahirkan para pendekar anggaran di daerah. Proses yang saya lalui, yaitu saya juga diwawancara terlebih dahulu, lalu juga ditanyakan komitmennya, mungkin ya, komitmen bersamanya ke depannya, waktunya, lalu materinya, karena materinya sempat diberitahukan juga cukup padat dan akan dilakukan seminggu 2 kali. Apakah berkomitmen untuk membagi waktu antara kegiatan di LBH dengan kegiatan di Sekolah Politik Anggaran ini. Dan ini yang menjadi menarik, di mana di Sekolah Politik Anggaran tidak hanya materi yang terus-menerus hanya materi, memang cukup lama waktunya, ada beberapa bulan materi saja, tapi setelah itu ternyata hal yang paling menarik ketika melakukan praktek. Jadi praktek itu dilakukan, yang pertama itu kita melakukan akses dokumen terkait tentang anggaran yang dilakukan pemerintah. Pada saat itu saya dan bersama teman-teman saya melakukan advokasi terhadap anggaran di Kota Bandung. Lalu setelah dokumen itu kita dapatkan, kita juga melakukan apa hal yang bisa kita advokasi dari Kota Bandung soal penganggarannya. Ternyata hal yang menarik adalah terkait tentang hibah pada saat itu. Kegiatan kita dari awal sampai akhir, dan kita merasakan betul-betul sekolah. Tapi sekolah plus. Kenapa plus? Karena prakteknya juga banyak sekali. Awalnya saya bukan orang yang suka sama angka. Ikut Sekolah, saya dipaksa untuk jadi belajar tentang angka, belajar menjumlah dan segala macamnya. Jadi saya dipaksa untuk suka sama angka. 3 bulan pertama itu cuma di kelas belajar memahami angka, belajar rumus. Setelah itu kita malah banyak mengerjakan tugas-tugas lapangan kayak akses data, akses dokumen.
Yang bikin makin lama adalah menginput datanya. Tugasnya dibagi-bagi, tapi karena kesibukan masing-masing jadinya makan waktu lama. Tapi selesai juga, alhamdulillah. Hampir setengah tahun deh itu bikin dari mulai input data sampai kita melakukan advokasi ke DPRD Kota Bandung. Waktu itu kita akses dokumentasi APBD tahun 2013-2014 untuk menganalisis dana hibah dari Pemkot Bandung. Sekolah Politik Anggaran mencoba merumuskan kurikulum yang memang kurikulumnya tidak akademik semata, tidak bentuknya ceramah dan sebagainya, tetapi bagaimana bahwa sekolah politik anggaran ini dapat dipraktekkan, ilmu terapan. Ketika ilmu terapan berarti antara teori dengan praktek mesti terkoneksi. Setiap materi-materi yang ada itu disambungkan dengan praktek-prakteknya. Di kurikulum itu misalkan karena sekolah politik anggaran, bagaimana memetakan anggaran daerah APBD misalkan. Maka di situ juga dipraktekkan langsung dengan metodenya bagaimana menganalisis anggaran APBD tiap kabupaten kota. Awalnya saya mencoba untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mengadvokasi itu. Teknik melobi lagi-lagi digunakan karena waktu itu saya melayangkan surat ke SKPD dan tidak berhasil dengan alasan macam-macam lah. Ingat waktu trainer Sepola bahwa teknik lobby itu tidak usah harus dilakukan, ini bisa jalan belakang gitu. Saya gunakan, saya mendapatkan dari rekan untuk dokumen data tersebut. Ternyata ilmu-ilmu yang saya dapatkan, analisis anggaran, kemudian teknik melobi, itu bisa digunakan dalam mengadvokasi sebuah permasalahan khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Di sekolah itu saya mengetahui bahwa di dalam satu SKPD itu memiliki 3 dokumen. Yang pertama dokumen Renstra, kemudian ada dokumen Renja, dan kemudian ada DPA. DPA itu sesuai kebutuhan belanja yang dianggarkan dan diprogramkan oleh dinas terkait. Karena sudah mengetahui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, sehingga kemudian salah satu tugas yang harus dilakukan oleh siswa sekolah, pada waktu itu saya mengikuti di sekolah tingkat dasar, itu adalah bagaimana kita mengakses dokumen itu. Salah satunya adalah dokumen SKPD. Nah, kemudian saya mengambil satu SKPD yang ada di Kabupaten Subang. Nah, di SKPD itu kita ingin mengetahui 3 dokumen, Renstra, Renja, dan DPA. Seminggu pertama, waktu itu saya mengajukan surat. Setelah itu, sama sekali saya tidak mendapatkan respon yang baik dari SKPD. 1 minggu berjalan, kemudian 2 minggu dan seterusnya. Saya pun tidak mendapatkan respon yang sesuai dengan harapan, sehingga kemudian kedua kali saya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID di instansi yang saya akses dokumennya. Itu pun saya tidak mendapatkan respon dari atasan PPID-nya. Kemudian surat ketiga saya layangkan ke atasannya PPID. Jadi kalau dilihat dari proses undang-undang itu, atasan yang paling atasan PPID itu kalau di kabupaten bupati. Nah, bupati pun tidak merespon surat saya. Sehingga kemudian saya pun mengajukan sengketa informasi publik ke provinsi. Sehingga kemudian 1 bulan kemudian saya dipertemukan dengan SKPD yang pada waktu itu saya uji akses dokumennya. Singkat cerita, kemudian terjadilah sengketa informasi publik di Komisi Informasi Jawa Barat. Proses yang panjang itu kemudian saya bisa mendapatkan dokumen yang dihalangi oleh
instansi oleh SKPD tersebut. Nah, pengalaman pertama yang pendidikan kelas dasar, pengalaman pertama tiba-tiba bersengketa dengan instansi pemerintahan di Kabupaten Subang gitu kan, yang kalau menempa diri saya menjadi lebih berani bahwa ini hak, memang ini betul, DPA ini memang bukan dokumen yang sama sekali dirahasiakan oleh negara, tidak. Ini dokumen publik dan publik sangat boleh mengetahuinya dokumen ini. Di dalam persidangan itu saya mendapatkan dokumen itu di persidangan mediasi. Undang-undang Keterbukaan Informasi kan memberikan kepastian tentang prosedur, baik prosedur meminta informasi maupun prosedur dalam menyelesaikan sengketa informasi. Ini yang menurut saya banyak sekali warga yang belum memahami dan belum mencoba prosedur itu. Sehingga ada beberapa permintaan penyelesaian sengketa informasi yang terpaksa dibatalkan secara administratif hanya gara-gara prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Sapola tentu bisa memberikan tambahan pemahaman, memberikan pengalaman, keterampilan bagi warga untuk mengakses atau memanfaatkan hak-hak mendapatkan informasi sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi bagi saya itu kalah penting dengan masih banyaknya pemerintah yang tidak memberikan informasi karena ketidaktahuan terhadap hak-hak yang harus dipenuhi oleh mereka. Maka dari situ muncul, bisa dianalisis dari kurikulum yang ada, dan bagaimana juga di situ mengadvokasinya, karena memang salah satu dari materi itu adalah ada advokasi. Maka advokasi itu sendiri bagaimana teknik-tekniknya, baik lobby ataupun negosiasi dan lain sebagainya. Pada praktiknya memang dibutuhkan kesabaran, karena kita berkutat dengan angka-angka pada ujungnya. Itu biasanya para kelompok anak-anak muda yang lebih banyak bergerak, yang disebut dengan lembaga swadaya masyarakat, lebih cenderung banyak menjadi opini, tetapi dicoba base-nya, body knowledge-nya, Sapola itu adalah yaitu basis data. Jadi data lah yang nanti berbicara, bukan opini yang berbicara. Adapun nanti persoalan opini itu tergantung data, itu hanya perspektif dari data-data itu. Sehingga diharapkan para peserta itu lulusannya dia mampu menganalisis persoalan-persoalan yang ada di konteks kedaerahannya masing-masing. Bagaimana kita akan mengadvokasi sebuah permasalahan, ya harus diawali dengan data-data yang akurat, fakta. Maka saya gunakan analisis anggaran hasil dari Sapola ini. Pada saat kegiatan sekolah politik anggaran pada saat itu saya lakukan berjalan, usaha di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan. Di sana sedang dilaksanakan pembangunan tol Cisumdawu. Kami membuat sebuah riset atau pengkajian bahwa sejauh mana dampak tol Cisumdawu terhadap rumah tangga miskin. Ketika kami lakukan proses-proses wawancara maupun istilahnya beberapa analisis yang kami coba lakukan khususnya di jalur interchange, ketika kebijakan nanti ke pemerintahan kabupaten, karena ada 7 interchange nanti di Kabupaten Sumedang, meskipun kami cuma mengambil sebagian kecil, hanya 1 interchange yang ada di Desa Citali yang menjadi riset kami, harapannya menjadi sebuah kebijakan untuk mendongkrak ekonomi warga rumah tangga miskin yang ada di sekitar interchange, khususnya di ring 2. Kalau untuk ring 1 otomatis karena ada penggantian, tapi di ring 2 sejauh mana kebijakan yang yang diturunkan itu dapat mendongkrak peningkatan ekonomi. Harapannya ketika itu menjadikan sebuah dasar, mungkin bisa dilakukan di jalur-jalur interchange jalan tol yang lain. Harapannya seperti itu. Di lapangan itu terkait dengan kurikulum yang telah dipetakan. Jadi ketika satu kurikulum itu terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul di konteks kedaerahan, kemudian dimunculkan penelitian-penelitian yang ada. Beberapa kabupaten banyak yang meneliti yang berbeda-beda latar belakang. Ada yang isunya pertanahan, ada juga yang isunya bantuan hibah dan bansos semacam di Kota Bandung. Ada juga isunya adalah mengenai kemiskinan kota. Ada juga isu-isunya yang hampir rata-rata memang isu-isunya adalah isu-isu pertanahan. Termasuk misalkan jalan tol, kemudian di Gunung Wayang, di Kabupaten Bandung. Bagaimana petani ini bisa mengakses permodalan,
Ketika butuh permodalan itu harus ada perizinan dan sebagainya, bagaimana ini dipenuhi oleh negara. Ketika rakyat butuh akses terhadap lahan, bagaimana negara juga menyediakan lahan pertanian yang jelas dan memadai. Karena hari ini itu tidak jelas dan seolah-olah tidak memadai. Perkebunan begitu luas, rakyat yang menggarap seolah-olah diusir dari lahan garapannya. Toh ketika ini lahan negara, ya mari sama-sama kita kelola dengan manfaat yang bisa kita nikmati juga bersama. Dan alhamdulillah menerbitkan sebuah buku. Buku ini hasil dari kumpulan yang dilakukan, riset-riset yang dilakukan oleh rekan-rekan sekolah kelas dasar dengan judul Rakyat Berbicara dengan Data. Alhamdulillah rekan-rekan di kabupaten-kabupaten yang lain bisa menuangkan tulisannya di sini, hasil risetnya. Alhamdulillah kami bisa melakukan ini dengan bantuan rekan-rekan, trainer-trainer dan senior-senior di Sepola. Kemudian kedepannya harapan saya secara pribadi, khususnya untuk di Bandung Barat, untuk gelombang ke-1 kelas dasar ini bisa berlanjut dengan jari rahyangnya, kemudian rekan-rekan yang lain juga bisa mendukung pergerakan selanjutnya untuk rakyat bisa melek anggaran. Untuk di Kabupaten Bandung Barat sendiri, saya sekarang sudah bisa meregenerasi sekolah politik anggaran ini, menularkan ke rekan-rekan organisasi yang lain. Tindak lanjutnya ketika saya mengikuti sekolah itu, kebetulan saya mempunyai banyak rekan hampir dari kabupaten atau kota yang mahasiswa yang ada di Kabupaten Bandung. Itu saya mengakomodir mereka bahwa ini saya akan melakukan kegiatan. Waktu itu memang pendidikan politik anggaran untuk mahasiswa yang ada di kabupaten atau kota yang ada di Bandung. Dan alhamdulillah waktu itu 30 orang hadir dan mereka mengikuti dari bulan Juli 2014 sampai akhir 21 Desember kemarin. Manfaat yang didapat setelah mengikuti sekolah ini, khususnya saya sebagai jurnalis adalah lebih aware aja sih soal anggaran. Jadi apapun sekarang kalau ada isu something gitu, isu sesuatu, pasti ini anggarannya berapa ya. Kedepannya saya ingin memfasilitasi teman-teman di Aji Bandung karena isu anggaran ini memang isu yang menarik. Saya sebagai Divisi Pendidikan Pergerakan Indonesia Parahyangan ini, saya akan menyelenggarakan pendidikan sekolah politik anggaran ini khususnya untuk kader-kader PI Parahyangan dan umumnya masyarakat luas. Peserta terbagi ke dalam 7 kabupaten. Harapannya secara pribadi kami dapat sharing dari ke-7 kabupaten tersebut. Mungkin kita bisa diskusi terkait dengan satu kultur di Kabupaten Sumedang seperti ini. Contoh di Kabupaten Subang, Bandung Barat, Tasik, dan Garut seperti ini. Harapannya kita bisa sharing. Jadi kalau saya berpikir sekolah politik anggaran tidak hanya berdampak terhadap segi pribadi, namun jaringan yang ada yang telah dilaksanakan oleh sekolah politik anggaran dari 7 kabupaten itu, kita bisa mendapatkan salah satu titik temu untuk masalah sharing masalah kebijakan maupun perencanaan seperti apa di dalam kultur yang berbeda. Untuk kelas lanjutan karena memang sudah biasa menganalisis, uji akses dokumen sudah terbiasa dan lain sebagainya, sudah muncul lagi bukan hanya persoalan menganalisis dokumen yang telah dibahas dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, tapi mencoba untuk di tahap perencanaan. Di tahap perencanaan itu memang dicoba bukan hanya menganalisis saja, tetapi di tahap perencanaan. Perencanaan pembangunan itu dalam bentuk dokumen adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Di tahapan ini memang kita yang peserta siswa sekolah ini diberi materi yang lebih komprehensif, lebih padat dan lebih detail, di mana antara teori dengan prakteknya itu lebih banyak ke praktek, sehingga setiap dari 2 kali pertemuan itu selalu ada praktek yang memang harus dilakukan oleh siswa sekolah. Di akhir dari sekolah kelas lanjutan itu kita untuk menyusun platform daerah, menyusun kembali RPJMD. Dari hasil kita merumuskan platform daerah dan RPJM itu menjadi sebuah tawaran untuk pemerintahan yang selanjutnya, pemerintahan untuk di daerah, bagaimana agar ini menjadi sebuah masukan hasil dari penyusunan RPJM yang dilakukan oleh siswa sekolah ini. Kita mulai belajar tidak hanya menganalisis kebijakan anggaran, tapi coba memberikan solusi melalui pembuatan RPJMD. Nah, alhamdulillah teman-teman peserta sekolah yang lain bisa menyelesaikan penyusunan RPJMD. Setelah menyelesaikan sekolah politik anggaran atau sekolah, kami melakukan beberapa advokasi kebijakan anggaran, terutama terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang desa yang dilakukan di Kabupaten Garut. Salah satunya kami melakukan advokasi penyusunan Perbub Kewenangan Desa. Kami juga berencana melakukan advokasi penyusunan Perbub tentang tata kelola keuangan di desa. Hal ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan BPMPD Kabupaten Garut. Selain advokasi di tingkat kabupaten, kami juga melakukan beberapa kegiatan pendampingan di desa, terutama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang dilakukan secara partisipatif di desa. Sapola menjadi menarik karena Sapola telah memberikan semacam mitra tanding atau sparring partner bagi pemerintah, karena sekarang pemerintah dihadapkan dengan warga-warga yang berdaya, warga-warga yang telah dilatih maupun diberi pengalaman untuk meminta informasi, memanfaatkan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dijawab dengan cukup serius oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan warga yang serius, warga yang kritis yang dilahirkan oleh Sapola ini pada akhirnya akan juga menjadi sparring partner atau mitra tanding yang baik bagi pemerintah, sehingga pemerintah akan merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Sekolah politik anggaran ini inisiatif yang sangat bagus ya, karena ingin mengangkat masalah anggaran ke dalam ruang masyarakat yang lebih luas. Semula masalah anggaran terkunci di universitas dalam pembahasan yang sangat teoritis, teknis, atau di ruang politik, di anggota dewan dan sebagainya. Masyarakat tidak mengenal baik secara teoritis maupun bagaimana praktek yang terjadi alokasi anggaran itu. Nah, dengan ada sekolah politik anggaran ini membuat satu tema yang tadinya hanya dikuasai atau hanya difahami oleh sebagian kecil orang, sekarang menjadi satu wacana publik. Itu saya kira satu poin yang sangat penting ya, dan ini membuat pengertian pendidikan itu menjadi lebih luas, tidak hanya sekedar di perguruan tinggi, tapi juga ada pendidikan yang bisa melingkup masyarakat yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat gitu. Yang kedua, hal yang positif lagi bahwa dalam pembahasan anggaran ini juga kita tidak hanya melihat anggaran dari sisi teknis ya, tapi juga ada konfigurasi politik yang menentukan bagaimana semua anggaran itu ditentukan, diputuskan, dialokasikan, bagaimana sebuah prioritas itu disusun. Jadi ada politik yang sifatnya formal berdasarkan aturan, tapi juga ada proses politik yang sifatnya informal. Jadi ada proses politik yang perlu difahami oleh masyarakat bagaimana sebuah anggaran itu ditetapkan. Dan ini menjadi sangat penting ya buat kita agar masyarakat kita pun melek politik, melengkapi pendidikan di SMP SMA yang menurut saya tidak banyak menyentuh aspek politik. Yang lebih banyak itu aspek formal politik ya, peran DPR, peran apa MPR, tapi bagaimana politik yang sesungguhnya terjadi di lapangan tidak terdeteksi, tidak terpahami oleh
pendidikan yang ada di SD sampai dengan SMA. Jadi dengan mereka terlibat di sekolah ini, mereka bisa mengerti bagaimana tadi politik anggaran itu terjadi. Kita belum sampai menyentuh bagaimana pelaksanaan anggaran selama ini. Kita baru di level perencanaan. Padahal di pelaksanaan anggaran itu lebih gila lagi. Kan belanja itu, belanja pembangunan itu efektivitasnya rata-rata kan kurang dari 30%. Istilahnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah itu juga sebetulnya memerlukan analisis yang sangat tajam gitu ya, yang sangat rumit, yang tentu itu memerlukan pengetahuan yang lebih gitu. Nah bagaimana sekarang bisa sharing itu ke masyarakat yang luas, dan pasti itu susah, masyarakat pasti nggak akan mau ribet berpikir tentang anggaran itu sampai sejauh itu. Tapi mungkin dengan teknik atau cara yang lebih lebih simpel gitu ya. Istilahnya menyadarkan saja bahwa masyarakat itu punya hak untuk tahu anggaran. Lalu yang lain adalah kalau saya melihatnya bahwa pendidikan politik anggaran ini pada prinsipnya adalah menyebarluaskan pengetahuan mengenai politik anggaran atau bagaimana anggaran itu seharusnya dikelola dengan baik. Yang kedua adalah tadi tidak sebatas informasi, tapi dia bisa menggerakkan juga gitu, bisa menggerakkan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat. Perlu terus didiskusikan, didialogkan, dievaluasi, terutama evaluasinya melibatkan para alumninya. Terus yang kedua, ditanya dari mereka bagaimana mempraktekkan, karena saya yakin sekolah itu mengundang atau diikuti oleh beberapa daerah. Nah hasilnya belum tentu seragam, karena konteks politik anggaran di setiap daerah bisa berbeda. Di kurikulum ini pun harus coba memberikan untuk perbaikan ke depan sekolah itu, memberikan slot tentang cerita-cerita kayaknya, sukses story dari setiap daerah untuk menginspirasi si para peserta, itu penting. Menurut saya yang kalau perlu dikembangkan Sapola ini bukan hanya warga yang belajar, tetapi kelas ini harusnya bisa menyatukan antara aparat pemerintah dengan warga, sehingga dalam dua sisi ini atau dua pihak ini nantinya mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai komitmen yang sama untuk membuka ruang-ruang partisipasi dan ruang-ruang akuntabilitas sosial yang lebih besar. Sekolah politik anggaran yang tidak hanya melibatkan masyarakat tapi juga DPRD untuk tingkat kabupaten maupun kota dan provinsi, dan juga aparat-aparat pemerintah, sehingga diharapkan Sapola ini mampu mendorong keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan partisipasi dari dua sisi, baik dari sisi supply, aparat pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik, maupun dari masyarakat yang melakukan atau yang menggunakan pelayanan publik. Sekolah ya bisa membantu Pemda gitu ya, atau desa menyerumuskan sistem pengadaan yang bagus untuk desa yang cocok. Nah, ada banyak sisi di situ. Pertama, mengisi kekosongan aturan. Kalau itu berhasil, bisa direplikasi oleh LKPP, ditarik, diberlakukan nasional. Jadi diangkat lagi, tidak perda lagi. Bisa jadi peraturan kepala LKPP yang berlaku. Artinya Sepola berkontribusi pengembangan sistem pengadaan secara nasional khususnya di desa gitu, yang memang saat ini kosong. Bisa seperti itu. Tapi kan untuk bisa sampai itu harus memahami dulu, harus menguasai dulu teori pengadaan. Nah, kami siap melatih itu gratis. Nah, untuk ke depan pendidikan sekolah ini perlu terus menjalin jaringan, intinya jaringan fundamental dengan partai politik ya, dengan pihak eksekutif, dengan pihak perguruan tinggi, lembaga riset, menjalin suatu proses kolaborasi pendidikan politik yang lebih luas dan advokasi yang lebih luas juga. Jadi kalau memang ini diperluas dengan jaringan itu ya, dengan network yang ada, akan memberikan efek pembelajaran yang lebih luas dan perubahan juga yang lebih fundamental. Kurpola dan Sepola ini bukan hanya semata membuat rakyat menjadi cerdas,
membuat warga negara pintar menghitung anggaran, membuat para pemuda di desa menjadi mahir membaca APBD atau APBN. Tapi lebih jauh dari itu, sebenarnya kita berharap agar mereka-mereka yang selama ini belajar di sekolah itu memiliki sikap mental dan perilaku yang baik dalam menyikapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek pengelolaan sumber daya publik. Sekolah ini bisa melahirkan para calon pemimpin atau para kader rakyat yang memiliki kualitas, yang memiliki pengetahuan, yang memiliki sikap mental yang baik, dimanapun mereka beraktivitas, di sektor manapun mereka bekerja, di level pemerintahan apapun mereka nanti ditakdirkan untuk berkuasa, baik sebagai parlemen, kepala daerah, kepala desa. Pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapatkan selama mendapatkan pendidikan di sekolah politik anggaran itu tercermin dalam keseharian mereka. Penting bagi kita semua, bagi seluruh elemen bangsa untuk menemukan model pembelajaran dan model pendidikan politik bagi rakyat yang didasari dan berwatak kebangsaan, yang bisa mengaktualisasikan dirinya atas dasar nilai-nilai kebangsaan yang dianut oleh bangsa ini, sehingga kemudian dapat melahirkan para calon pemimpin, para kader rakyat, para pemimpin politik yang berkualitas, yang berjuang membela rakyat, yang berjuang menegakkan keadilan, yang dijiwai atas nilai-nilai luhur bangsa ini.